Ya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Sungguh luar biasa kabar hari ini. Haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah pada siang hari ini boleh berkenan dan menjadikan persembahan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada Bapa. Oh syikala pala. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, mengikuti Yesus. Mari katakan sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena Engkau Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hati kami
Itulah yang kami mau Tuhan. Kami mau lepaskan semua hak kami, karena satu keinginan kami Tuhan, mengenal keinginan-Mu Bapa. Kami mau iring Engkau, Yesus Bapa. Mari rasakan kebaikan Tuhan ketika kami mengiringi. Mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat tanganmu dalam doa, katakan mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari rasakan kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Lakukan penyembahan yang terbaik di hadapan-Nya. Haleluya Tuhan. Kami bawa hidup kami hanya ke dalam-Mu saja. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lepaskan semua kami mau mengikut Engkau Tuhan. Oh shikyala bala 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 bala. Haleluya Yesus. Mari serukan namanya, serukan kebaikannya, serukan nama Tuhan di dalam hidup kamu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh dahsyat di dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Haleluya. Mari saat ini ucapkan syukur di hadapan-Nya. Kita telah bebas, kita telah menang, karena kita telah mengikut dan mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Oh shikala bala 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 bala. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh shikala, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Oh shikala bala 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 bala. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
dahsyatnya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita naikkan kedua tangan kita, katakan Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Sama-sama dengan lembut katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Yes Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Allah. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan, ku sembah Engkau, sembah Engkau Yesus. Yes, kami mau sembah Engkau, hanya Engkau Tuhan, Allah di hidup kami, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yes Tuhan, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Katakan Kau tetap Allah, Allah. Dengan imanmu katakan Kau tetap Dengan iman kami percaya Engkau tetap Allah beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Beracaralah bagi setiap kami di tempat ini. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Sorak-sorai semua di tempat ini, amin. Kami mau terima kemenangan daripada Tuhan. Haleluya. Kami telah ditebus oleh darah yang kudus. Mari angkat pujian bagi nama Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Katakan amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Haleluya. Kami mau terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kemenangan Tuhan. Kami terima kemenangannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Sama-sama tepuk tangan yang katakan kami terima. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat pun terjadi. Dengan yakin mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Dengan semangat kita katakan Raja mulia.
kembali. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang waktu kami boleh bertemu dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu, dan kami percaya Engkau mengurapi, memberkati Tuhan. Apa yang disampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap-Mu. Engkau hidupku tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sim hidupku, katakan ku kagumi Tuhan. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sim hidupku tak terbatas, tak terbatas. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Tak terduga cara-Mu. Kau yang
Untuk anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Tak terduga jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas, batas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah Hidupku tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia yang tidak punya kuasa tak terbatas itu, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan, bahkan sanggup mengangkat setiap kehidupan kita. Amin Tuhan. Kirala masya kata karala barala barala masya. Kinara masya kita karala barala 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 bar. Horara bata karala barala basya la bar. Karala barala. Syirala barala barala karala barala 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 bas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Syirana mata karala barala barala masya kata karala. Dan mari kita angkat tangan kita. Dan mari kita arahkan tangan kita kepada setiap anak-anak kita yang berdiri depan ini. Kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya anak-anak kami ini ada karena Engkaulah Tuhan yang merencanakan mereka. Engkau yang membentuk mereka sampai mereka ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, biarlah anak-anak kami ini boleh bertumbuh di dalam bait-Mu. Biarlah mereka mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka, bahkan menuntun hidup mereka, sehingga besar kelak mereka nanti menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang berpengaruh di dalam bangsa kami ini Bapak. Sekali lagi Bapak, berkati setiap anak-anak kami ini. Dan kalau sebentar juga mereka masuk di dalam ruang sekolah minggu Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Mereka boleh mendengarkan tuntunan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami ini 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang sejamannya. Dan berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka Tuhan. Berikan hikmah bijaksana, sehingga apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu boleh tertanam dalam setiap hati mereka. Bahkan setiap orang tua mereka daripada anak-anak kami ini Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan kepada mereka. Bahkan pekerjaan daripada orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga orang tua mereka juga boleh bertanggung jawab buat kehidupan setiap anak-anak kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami boleh serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu dan setiap orang tua mereka. Dan setiap kami juga Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu memerdekakan hidup kami. Kami percaya firman-Mu yang menuntun hidup kami. Dan kami juga percaya firman-Mu akan mengubah setiap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi setiap hati kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Bahkan kami patahkan, kami tolak setiap kuasa kegelapan yang coba mengganggu di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus.
tapi biarlah hanya kuasa-Mu yang berkuasa atas tempat ini. Pemagaran Tuhan ada atas tempat ini, dari atas bawah semuanya dilindungi dan dipagari oleh malaikat surgawi. Terima kasih Bapak, kami boleh membuka hati kami, menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Saudara. Ya, shalom. Ini shalomnya sepertinya belum sarapan pagi. Sekali lagi, shalom. Ya, bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh gembala di tempat ini tentunya kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya, saya ini bukan orang baru ya tentunya. Saya sudah beberapa kali datang ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini ya, tidak secara kebetulan ada di tempat ini. Amin. Tidak secara kebetulan. Dan kalaupun kita ada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya atau apapun latar belakang kita, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Karena saya percaya ada banyak orang-orang di luar sana, mereka mungkin tidak beribadah, atau mungkin mereka tidak mencari Tuhan, atau mungkin hidup mereka seperti apa. Tapi kita percaya kalau kita ada hari ini, tempat ini, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saya seperti tema yang saya sudah sampaikan mungkin itu sudah diberikan di flyer tentunya, yaitu merdeka di dalam Kristus. Dan tidak secara kebetulan bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang diperingati oleh bangsa kita, yaitu bulan kemerdekaan. Di mana dianjurkan juga di dalam bulan Agustus ini dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus supaya bendera merah putih dikibarkan. Menandakan bahwa Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-80. Sekalipun banyak orang berkata, apakah sudah benar Indonesia merdeka? Tapi saya percaya 80 tahun yang lalu para pejuang berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan hari ini kita tidak berjuang lagi untuk memerdekakan bangsa, tapi mari kita isi kemerdekaan ini. Seharusnya sebagai bangsa Indonesia kita mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai surgawi, bukan dengan nilai-nilai yang lain. Karena ada banyak orang di luar sana, mereka belum merasa merdeka. Merdeka di dalam keluarga, merdeka dalam bidang ekonomi, merdeka dalam kesehatan apapun. Mereka banyak yang mereka alami, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Apalagi di bulan Agustus ini, buat saya adalah semenjak saya ada di sini, ada di Indonesia ini, di bulan Agustus ini, ada dua bendera yang sedang berkibar. Bendera merah putih dan satu bendera one fish atau gambarnya dibikin bajak laut. Gitu ya. Jadi berusaha supaya ini di mana-mana, pemerintah berusaha supaya tidak perlu dikibarkan ini. Ya, salah satu sejarah. Bahkan mobil-mobil bus-bus itu mengibarkan di depan-depan rumah, dikibarkan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia. Ya, menjadi tantangan. Saya rindu juga, kita juga jangan menjadi pelakunya juga. Amin. Kita tetap mengibarkan bendera merah putih, tidak mengibarkan bendera yang lain, tapi bendera merah putih. Karena ini menjadi sebuah tantangan, ya, secara alam rohnya, ya, namanya bendera bajak laut itu akan timbul sesuatu, mungkin pembajakan di mana-mana. Kalau hari-hari kita bisa melihat mana ada banyak gereja-gereja, tempat-tempat
ibadah, persekutuan, yang dipersekusi, ditutup segala macam. Mereka belum merdeka untuk melakukan ibadah mereka. Mereka belum merdeka untuk memuji Tuhannya. Mereka belum merdeka untuk berdoa. Nah, ini menjadi tantangan. Tapi saya percaya, saya tidak banyak membahas tentang politik, tapi saya membahas tentang merdeka di dalam Kristus. Nah, apakah kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus telah merdeka? Atau mungkin kita masih diperbudak oleh dunia ini, masih diperbudak oleh keinginan kita, masih diperbudak oleh kedagingan kita, atau diperbudak oleh hal-hal tertentu? Mari kita koreksi diri kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita benar-benar merdeka. Nah, mari buka poin pertama. Di PowerPoint-nya. Ya, boleh ditampilkan? Hidup merdeka dalam Kristus. Ya. Nah, kita buka Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya, Galatia pasal yang kelima ayat pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya ulang sekali lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Bangsa ini merdeka bukan karena kita berjuang. Tapi karena ada pejuang-pejuang yang memerdekakan bangsa ini. Sehingga apa? Kita hanya menikmati, mengisi kemerdekaan. Kristus, firman Tuhan berkata seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yang membuat kita merdeka, Kristus telah memerdekakan, artinya sudah dimerdekakan Kristus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, kalau kita lihat dari sebuah tentang kemerdekaan Kristen. Nah, banyak kalau membaca di Alkitab itu, karena dikatakan menderita sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang Kristen, kemerdekaan Kristen. Nah, sementara saya membaca di Alkitab adalah di Kisah Rasul. Ya, ini tidak ada di PowerPoint, saya tambah sedikit. Ya, Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Coba bisa ditampilkan. Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26, demikian firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, kata Kristen ini pertama sekali disebut itu di Antiokhia. Nah, apa itu Kristen? Kita sering berkata pengikut Kristus. Seperti ada lagu yang pertama tadi katakan mengiring Yesus, mengikut Kristus. Ya. Dan saya katakan marilah kita menjadi pengikut yang setia. Tapi di dalam mengiring, di dalam mengikut Kristus, seringkali kita juga salah jalan. Seharusnya kalau kita mengikut Kristus, seharusnya yang kita ikuti bukan orang lain. Yang kita ikuti bukan pendeta. Yang kita ikuti bukan guru, bukan yang lain. Tapi Kristus menjadi fokusnya. Kristus menjadi fokus kehidupan kita. Tapi saya lebih senang Kristen itu adalah mengalami Kristus dalam hidupnya. Karena sebagai pengikut kita juga seringkali melangkah dengan jalan kita sendiri. Melangkah dengan apa yang kita mau. Karena apa? Seringkali di dalam mengikut Kristus, seringkali gak enak untuk daging. Kalau disuruh ada 2 fajar tempat ini jam 5, enak gak? Tak enak buat daging. Aduh, bangun jam. Apalagi disuruh 2 semalaman.
Giliran dapat jam 2 malam untuk mengisi doa. Aduh Pak, ngantuk Pak. Ada 5 orang yang hadir. Ada 10 orang yang hadir jam 2. Nggak enak buat daging. Nggak enak. Nah justru ketika kita mengikut Yesus dengan rasa tidak enak daging, justru kita seringkali mundur. Tapi kalau orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, makanya Paulus berkata, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Harus orang yang mengalami Kristus, sehingga orang itu menjadi orang yang tahan banting. Kalau enggak mengalami Kristus, hidupnya, maaf, kita bisa undur. Gerejanya cuma seperti itu. Pendetanya seperti itu. Pengerjaan seperti itu. Kenapa? Karena yang fokus kita kepada manusia. Tapi orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, fokusnya kepada Kristus. Bukan lagi kepada orang. Nah, saya percaya orang yang sudah mengalami Kristus dalam hidupnya, fokus kehidupannya hanya kepada Kristus. Dan bukan kepada yang lain. Atau bukan kepada diri sendiri. Ya, maka Paulus berkata seperti saya sampaikan tadi, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bisakah kita berkata, hidupku bukan aku lagi? Saat saudara dicuaki masih sakit hati enggak? Saat saudara tidak dipedulikan masih sakit hati enggak? Saat barang orang lain bertambah kita iri hati enggak? Iya kan? Kalau kita masih gampang tersinggung, hidup yang kita hidup bukan Kristus, tapi diri kita sendiri. Ya kan? Karena Kristus tidak tersinggung. Bahkan dicambuk, dianiaya, sampai mati di atas kayu salib. Yesus cuma berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, perbedaan yang fokus hidupnya kepada Kristus dengan fokus kepada diri sendiri itu sangat tipis. Ya. Nah, ada banyak orang dalam hidup ini, ya, ada banyak orang kita bisa saja memakai alasan, oh saya fokusnya kepada Kristus. Saya datang ke gereja bukan lihat manusia, tapi saya lihat Kristus. Saya datang ke gereja bukan cuma untuk dipandang orang supaya orang bilang saya rajin, tapi saya mau menyenangkan hati Tuhan. Boleh saja kita membuat alasan seperti itu. Ya, tapi ada satu perbedaannya. Salah satu cara untuk menguji apakah kita fokusnya kepada Kristus atau kepada diri sendiri adalah dengan melihat respon yang kita berikan tatkala pelayanan kita, hidup kita, pribadi kita tidak dihargai orang lain. Saat orang lain tidak menghargai kita, saat orang lain mungkin tidak memberikan apresiasi kepada kita, bagaimana respon kita? Kalau kita meresponi dengan marah, bahkan sampai mengundurkan diri dari gereja atau pelayanan, berarti kita tidak fokusnya kepada Kristus, tapi fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya kepada diri sendiri. Saat mungkin kita tidak dihargai apa yang kita buat. Saat mungkin kita, aduh sudah begini. Tapi seolah-olah kita ini merasa sendiri gitu ya. Tidak ada memperhatikan, gak ada ini. Akhirnya apa? Kita kecewa, kita sakit hati, bahkan kita pergi menjelekkan orang-orang gitu. Berarti kita tidak fokusnya kepada Kristus, tapi fokusnya untuk kesenangan diri sendiri. Makanya jangan heran kalau ada orang tidak suka dengan kita. Kalau ada orang tidak suka dengan kita, kalau orang yang tidak hidup dalam Kristus, dia akan coba menghasut orang lain supaya sama-sama membenci kita. Dia akan hasut dengan cara yang sama. Maka ada pernah sebuah statement,
tentang hidup kita, bagaimana hidup kita dicerita orang lain, tergantung siapa yang bercerita. Hidup kita ini di mata orang lain tergantung siapa yang bercerita. Ya, karena ada banyak cerita-cerita. Makanya kalau banyak, saya selalu berkata gini, kalau ada orang yang suka bercerita, mengarang, kenapa enggak penulis buku saja ya? Saya anjurkan kalau yang suka ngarang cerita, yang suka membesar-besarkan masalah segala macam, suruh dia fokus untuk menulis buku. Supaya dia punya karangan yang bagus dan laku untuk dijual. Tapi saya percaya di tempat ini yang tidak suka yang mengarang tentunya, ya kan? Fokusnya apa? Karena fokusnya cari Tuhan. Amin. Datang ke tempat ini bukan cari manusia, tapi fokusnya kepada Kristus. Nah, itulah kehidupan merdeka di dalam Kristus. Nah, kita baru masuk poin. Ya. Next. Ya. Pasal 6 ayat 17. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dalam terjemahan dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, ayat 18-nya. Ya, ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Alkitab berkata, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dulu kita hamba dosa. Dulu kita menjadi budak dosa, budak dunia ini. Bahkan kita diperbudak oleh dunia ini. Maka Alkitab berkata, dulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, setiap kita yang telah menerima kemerdekaan dari Kristus, sekarang kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Artinya hamba kebenaran adalah hidupmu harus selaras dengan firman Tuhan. Hidupmu tidak boleh bertentangan dengan firman. Kenapa? Karena kita dimerdekakan oleh kebenaran dan kita menjadi hamba kebenaran. Sama-sama katakan, saya adalah hamba kebenaran. Amin. Ketika ada orang mencari kesalahan orang lain kepada dirimu, engkau tidak menceritakan itu, tapi kebenaranlah yang kau ceritakan. Amin. Ketika engkau berkunjung ke rumah orang lain, engkau tidak menceritakan tentang orang lain, tapi engkau menceritakan tentang kebenaran. Ketika apapun yang kita kerjakan, orang yang menjadi hamba kebenaran, dia akan menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menjadi hamba kebenaran, ketika kita menjadi hamba kebenaran, saya percaya hidup kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, arti merdeka, next, poin berikutnya. Nah, arti merdeka adalah bebas dari perhambaan. Ya. Selanjutnya bebas dari penjajahan. Makanya Indonesia merdeka 80 tahun, bebas dari penjajahan. Ya. Yang ketiga adalah tidak terkena lepas dari tuntutan. Nah, sama kemarin ada di bangsa kita ini dua yang diberikan amnesti dan abolisi. Mereka terpenjara. Tapi karena mereka dapat pengampunan dari pemimpin bangsa ini, mereka bebas dari tuntutan. Mereka menjadi orang merdeka, ya, tidak terikat. Orang merdeka artinya, arti merdeka tidak terikat. Nah, kalau kita masih terikat dengan gadget kah? Terikat dengan sesuatu hal apakah? Berarti kita bukan orang merdeka. Ya, tidak terikat, lepas dari tuntutan, bebas dari segala belenggu, aturan dan kekuasaan pihak tertentu. Itu merdeka. Sama dengan memberikan kita persembahan. Kita memberi persembahan karena tuntutan
atau karena kita merdeka? Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, kalau kita berkata, kalau saya tidak memberikan persembahan persepuluhan saya akan dikutuk. Kalau saya tidak memberikan persepuluhan ke gereja, saya akan hidup miskin. Itu bukan merdeka namanya. Tapi ketika kita memberi, karena kita mengasihi Kristus, itu merdeka. Amin. Ketika kita memberikan sesuatu ke gereja, bukan karena sebuah tuntutan, karena bukan sebuah aturan, karena bukan sebuah doktrin, tapi karena saya mengasihi Kristus. Dan saya percaya, ibadah minggu pun, kalau kita datang ke tempat ini, wah kalau saya nggak ke gereja nanti dikutuk, saya nggak diberkati. Itu bukan merdeka. Tapi ketika kita datang ke tempat ibadah, kita beribadah, kita memuji Tuhan karena kita mengasihi Kristus. Amin. Bukan karena aturan. Kalau itu karena aturan, atau mungkin, wah pokoknya saya harus rajin begini, itu bukan merdeka. Ya. Tapi merdeka itu adalah tidak terikat dengan sebuah aturan-aturan yang membelenggu kehidupan kita. Makanya ada satu cerita sekolah minggu dikata gini. Ketika ada guru sekolah minggu mengajar anak-anak didiknya. Ketika anak-anak ini biasalah ya, lari sana, lari sini gitu ya, nangis gitu ya. Kalau anak-anak seperti itu masih kita maklumin. Kalau orang tua yang tiba-tiba nangis, ya itu repot juga. Tiba-tiba orang tua lari sini, itu bahaya. Tapi kalau anak sekolah minggu masih wajar lah ya. Guru sekolah minggu bilang gini, gak boleh begitu loh, gak boleh nakal. Nanti Tuhan Yesus marah. Habis itu lagi, dia pokoknya gini, jangan boleh gitu, nanti Tuhan Yesus marah. Pokoknya dikit-dikit Tuhan Yesus marah. Akhirnya anak sekolah minggunya nyeletuk begini, emang Tuhan Yesus darah tinggian ya? Kok marah melulu katanya gitu. Iya kan? Para mendidik anak sekolah minggu pun seperti itu. Ya, pokoknya marah. Enggak. Tapi diajarkan mereka bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Sama seperti kita. Ya, kita diajarkan bagaimana kita supaya semakin cinta kepada Tuhan. Kalau kita semakin cinta kepada Tuhan, ibadah minggu itu, pelayanan minggu itu bukan menjadi beban yang berat. Tapi justru membuat semangat kita, dorongan. Kenapa? Waduh, kapan lagi hari Minggu, kapan lagi ibadah Minggu, kapan lagi doa fajar. Itu membuat dorongan kepada kita. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Karena kita cinta kepada Kristus. Bukan karena sebuah aturan. Kalau kita datang karena aturan, cepat atau lambat, kita pun akan berontak kepada aturan itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara kalau naik motor pakai helm? Ya kan? Takut ditilang polisi kan? Karena takut ditilang polisi Pak. Karena biasanya di perapatan situ banyak polisi Pak. Tapi kalau coba, tidak ada tilang polisi, apakah kita masih pakai helm? Artinya kita masih terbelenggu karena aturan. Bukan karena kita mencintai kepala kita. Orang mencintai kepalanya, kemanapun pergi dia akan pakai helm kalau naik motor. Kenapa? Saya belum pernah temui di bangsa kita ini ada jual kepala manusia. Belum. Jadi mari kita kasih kepala kita. Kemana-mana pakai helm, bukan karena takut kepada polisi. Tapi apa? Karena kita mengasihi kepala kita. Nah itu namanya tidak terbelenggu. Jadi hidupnya tidak karena aturan-aturan. Ya. Nah berikutnya. Nah, masuk kepada poin pertama. Ya. Orang yang adalah hidupnya harus hidup di dalam kebenaran. Bukankah Alkitab tadi berkata, firman Tuhan berkata bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan perhambaan dan kita menjadi hamba kebenaran. Nah, kalau kita menjadi hamba kebenaran, maka kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Nah, firman Tuhan berkata, Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin ke seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, firman Tuhan berkata, apabila ia datang roh kebenaran, hidup kita akan dipimpin ke dalam
dalam seluruh kebenaran. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di mana roh Allah, roh kebenaran ada dalam diri kita. Maka roh kebenaran itu, Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita kepada seluruh kebenarannya. Di dalam diri kita ada roh kebenaran yang memimpin kamu, yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Nah, orang hidupnya dipimpin kebenaran, saya percaya dia tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Dia tidak melakukan hal-hal yang membenci saudaranya. Karena ada banyak orang cinta katanya kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, tapi membenci saudaranya. Alkitab berkata, ketika engkau persembahanmu datang ke rumah Allah membawa persembahanmu, apabila ada teringat sesuatu dalam hatimu terhadap orang lain, Alkitab berkata, taruh persembahanmu, tinggalkan persembahanmu, pergi dulu berdamai dengan orang itu. Supaya persembahan layak di hadapan Tuhan. Sebab Alkitab juga berkata, setiap orang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Membenci saudara. Nah, orang yang hidup di dalam kebenaran, roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah yang menuntun hidupnya, maka hidupnya akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Maka Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan mengetahui pohonnya. Engkau tidak perlu berkata kepada orang lain, saya orang Kristen, saya orang rajin ke gereja, saya rajin melayani. Engkau tidak perlu bercerita kepada orang lain seperti itu. Cukup mereka melihat buahnya. Cukup mereka nikmati buahnya. Karena percuma kita berkata, saya pelayan Tuhan, tapi hidup kita menimbulkan kepahitan kepada orang lain semuanya. Amin. Kalau semua jemaat di Betani Immanuel tempat ini, saya percaya tahun ini tempat ini kurang untuk menampung jiwa-jiwa. Kurang. Karena apa? Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dilihat, dari mana itu ya? Dari jemaat Immanuel pulang gereja. Aduh, luar biasa. Jangan sampai nanti begitu kita keluar dari gereja, kita bawa mobil, tiba-tiba kita ngebutnya, pokoknya tak. Dari jemaat mana itu? Immanuel. Gitu ya. Naik motor pun seperti itu. Naik mobil, jalan kaki, berusaha apapun yang kita kerjakan, biarlah kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Nah, Yohanes pasal 8. Next. Masih ayatnya poin dari pertama. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan kamu. Yohanes 8 ayat 13. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Benar-benar merdeka. Bukan cuma hari Minggu merdeka. Karena banyak orang Kristen hari Minggu aja merdeka. Hari Senin sampai Sabtu hidupnya enggak merdeka. Terbelenggu oleh dunia ini, terbelenggu oleh keinginan, terbelenggu oleh apa? Daging kita. Tapi kebenaran yang memerdekakan hidup kita, artinya merdeka kita setiap saat, bebas dari belenggu, bebas dari penjajahan, bebas dari keterikatan, bebas dari penjara, bebas dari tuntutan. Karena setiap hari ada iblis yang senantiasa menuntut kehidupan kita. Oh, kamu tidak layak, kamu begini, kamu begini. Tapi kita berkata, iya memang dulu saya seperti itu. Tapi hari ini saya merdeka. Amin. Kalau ada orang ikut Tuhan, ya sebelum ikut Tuhan dia suka marah-marah, tapi setelah ikut Tuhan masih suka marah-marah, berarti belum merdeka. Kalau dulu marah-marah, enggak apa-apa. Tapi setelah ikut Tuhan, tidak boleh marah-marah.
Dulu kita sebelum ikut Tuhan suka membenci orang, tapi setelah ikut Tuhan tidak boleh lagi suka. Bahkan ada orang berkata, apalagi ini dari Sumatera ya biasanya, kalau dia baik sama saya Pak, saya lebih baik. Tapi coba kalau dia jahat kepada saya Pak, saya bisa lebih jahat dari dia. Wah, ini bukan sifat orang Kristen. Ini bukan sifat orang yang mengalami Kristus. Ini bukan sifat pengikut Kristus. Orang membenci kita, orang yang mungkin menganiaya kita, orang yang mungkin membuat kita sakit hati. Alkitab berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau dan hati Bapak Ibu Saudara, ajak dia makan bakso. Amin. Bisa? Tapi jangan ditaruh sianida tentunya. Iya kan? Jangan taruh sianida. Pokoknya kalau ada yang membenci, iya, gak apa-apa, makan bakso yuk. Itu baru tuh keren tuh. Jemaat Betani Emmanuel, keren banget tuh ya. Wah, kemarin saya sudah omongin dia, sudah gosipin dia, sudah begini. Tiba-tiba saya ketemu, saya ditraktir makan bakso loh. Wah, itu kan bisa menjadi sebuah ciri khas yang baik. Tapi kalau ada yang membenci kita, ada yang ini, tiba-tiba kita lewat, kita juga ikut buang muka. Ya sama aja, gak ada bedanya. Muka satu-satunya dibuang kan kasihan. Nyarinya susah, cuman satu-satunya muka seperti kita, gak ada duanya. Makanya jangan dikotak-katik mukanya. Ya, jangan dikotak-katik. Itu sudah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Karena ada banyak orang tidak bisa menerima mukanya sendiri. Ada banyak. Sehingga dia poles ke sana, poles ke sini, poles ke sana. Akhirnya apa? Tidak sesuai dengan selera. Jadi miring kembali. Iya kan? Gak sesuai. Tapi mari kita bukan cuma mempercantik di luar, tapi kita mempercantik yang dari dalam. Inner beauty. Itu bahasa Jawanya. Ya. Nah, poin yang kedua. Poin yang kedua. Tadi apa? Hidup dalam kebenaran. Nah, yang kedua adalah hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Nah, Roma pasal 8 ayat pertama, demikian tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kenapa? Karena kita telah dimerdekakan, karena kita telah dilepaskan, karena kita telah diampuni, karena kita telah dibenarkan, karena kita telah dikuduskan oleh Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Makanya kepercayaan kita adalah ketika Tuhan panggil, upahnya surga. Kenapa? Tidak ada lagi tuntutan. Nah, Roma pasal ayat keduanya berkata seperti ini, Roh yang memberi hidup telah apa? Memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Roh yang ayat 14-nya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Makanya berikan hidup kita ini dipimpin oleh Roh. Makanya di Yohanes pasal 4 ayat 23 dikatakan, sekarang tiba waktunya Allah mencari orang-orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidupnya yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Hidupnya yang dengar-dengaran kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita tidak akan mungkin mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif. Tapi Roh yang memimpin kehidupan kita pasti akan mengarahkan kepada kasih pengampunan. Karena hidup yang dipimpin oleh Roh, hidupnya akan mengalami buah Roh. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Hidup yang dipimpin oleh Roh, maka akan ada buah Roh dalam hidupnya. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hidup kita, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu.
Nah, kalau roh Allah tinggal dalam diri kita, Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah tidak ada di tempat-tempat benda-benda mati, tapi roh Allah ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita benar-benar merdeka. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi orang yang merdeka di dalam Kristus, hidupnya dipimpin oleh roh. Amin. Karena apa? Alkitab berkata, roh penuh tapi daging lemah. Contoh, salah satu contoh. Tiba-tiba kita lagi duduk-duduk di rumah gitu ya, lagi duduk-duduk. Tiba-tiba kayaknya ada, pernah ngalami kali ya, tiba-tiba ada sebuah dorongan dari baca Alkitab, berdoa, pergi ibadah ke kaum wanita, ada dorongan seperti pergi doa fajar. Ada keinginan dari dalam. Artinya roh sedang menuntun kita. Tapi seringkali berkata, capek, diajalah, capek. Padahal sebenarnya tiap hari roh Allah, roh kudus mengingatkan kita. Tiap saat roh kudus mendorong hidup kita supaya bersekutu dengan dia. Makanya pekalah kepada tuntunan roh kudus. Pekalah kepada tuntunan roh kudus. Ketika roh kudus mengingatkan kepada kita, lakukanlah. Saya percaya di situ Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami kekuatan. Di situ Bapak Ibu Saudara pasti akan merasa, waduh iya ya. Pasti kita mengalami sukacita yang luar biasa. Kita pasti akan mengalami damai yang luar biasa. Yang kita tidak bisa dapatkan dalam dunia ini. Tapi kita bisa merasakan, iya ya kok hari ini saya tenang banget ya. Hari ini kok saya kayaknya sukacita banget ya. Pernah ngalami contohnya, duit lagi gak ada ini. Pokoknya lagi pas-pasan. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita renungkan, kayaknya rasa-rasanya enak banget, plong gitu. Tapi ada orang, duitnya banyak. Tapi kadang, hidupnya stres. Tapi saya percaya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya hidupnya akan merasakan kemerdekaan. Next, berikutnya. Nah lihat, orang-orang yang dipimpin oleh Roh akan terlihat dari buah Roh dalam hidupnya. Ya, jadi tidak perlu kita berkata kepada, hidupnya itu dipimpin Roh apa enggak usah. Cukup lihat buahnya. Ada enggak buahnya? Di Galatia pasal yang ke-5 ayat 2 sampai 23 ada 9 buah roh di situ. Cukup lihat itu aja. Ketika mungkin diundang ke resepsi pernikahan. Salah satu contoh, lihat aja. Ketika dia ngambil makan, langsung kayak gunung enggak? Sampai kadang-kadang nyendoknya itu setengah mati dia nyendok dia. Takut jatuh. Sampai dari belakang. Berarti kan penguasaan dirinya kurang. Kenapa? Buah roh harus ada dalam dirinya. Orang yang dipimpin oleh roh akan terlihat dari buah roh dalam hidupnya. Akan terlihat kok. Gak perlu kita menjelaskan siapa kita. Ya, saya pernah berkata gini. Buah mangga tidak perlu menjelaskan tentang pohonnya. Cukup engkau nikmati buahnya, engkau tahu pohonnya itu apa. Ini buah mangga. Kamu makan. Kamu pasti tahu. Ini pasti pohon mangga. Pasti. Mau mangganya asam, manis, iya kan? Nah, Galatia pasal ke-5 20, nanti Bapak Saudara bisa baca. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi orang Kristen bukan agama Kristen, beda. Karena agama itu kan agama Kristen, tapi Kristen itu ngalami Kristus. Tapi ada banyak punya identitas Kristen, tapi tidak ada buah rohnya. Tapi orang yang ngalami Kristus pasti akan ada buah roh dalam hidupnya. Nah, yang ketiga. Adalah memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya, hal-hal yang kekal, bukan lagi fokus kepada perkara-perkara dunia. Nah, Kolose pasal yang ketiga,
Ya, Kolose pasal 3 ayat pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Jadi orang yang merdeka dalam Kristus, fokus hidupnya perkara-perkara di atas. Bukan lagi perkara-perkara dunia. Bukan lagi membahas tentang sakit hati, iri hati, egois, apa kesombongan, segala macam, enggak. Tapi dia fokus hidupnya perkara-perkara di atas. Apa itu perkara-perkara di atas? Firman Tuhan berkata, Filipi pasal 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Nah, itulah perkara-perkara di atas. Jadi orang yang merdeka hidupnya dalam Kristus, fokus hidupnya bukan dunia lagi. Fokus hidupnya bukan persoalan-persoalan dunia, bukan persoalan-persoalan apa yang kadang-kadang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi fokus hidupnya perkara-perkara di atas. Perkara-perkara di atas itu adalah semua yang benar. Pikiranmu akan mempengaruhi kesehatanmu. Apa yang kamu pikirkan, itu akan mempengaruhi hidupmu. Kalau pergi ke dokter, ketika sakit perut atau penyakit mah, selalu dikatakan gini, Bapak jangan terlalu banyak berpikir Pak. Bu jangan terlalu pusing apapun pikirkan. Kenapa? Ketika kita pikiran yang aneh-aneh, asam meningkat. Tapi ketika perkara-perkara surga yang kita pikirkan, justru apa? Kesehatan kita semakin kuat. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Maka dikatakan semua yang benar, jangan taruh di sini perkara-perkara yang salah. Tapi biarlah perkara-perkara yang benar. Jangan kita kadang-kadang gini, jujur ya. Kadang apalagi ya untuk ibu-ibu ya kadang-kadang ya. Ada tetangga ibu-ibunya antingnya panjang banget gitu ya. Kita tersinggung. Lihat anting orang panjang. Kuping-kuping dia. Beli anting pakai uang dia. Dia suka-suka dia dong. Mau dia bikin panjang 1 meter, 2 meter urusan dia. Kenapa kita harus tersinggung? Kenapa kita harus sakit hati? Tiba-tiba televisi tetangga tambah, kita jangan kedinginan. Ya kan? Dari mana itu televisinya? Ya urusan-urusan dia. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang memang bukan kita harus pikirkan. Mau dia tambah mobilnya kah, tambah motornya, tambah kulkasnya, urusan dia. Tidak perlu kita pusing, tidak perlu kita pikirkan. Itu beli mobil kredit apa cash ya? Ya urusan dia. Kalau ditarik, ya ditarik, urusan dia juga. Kalau dia cash, urusan dia juga. Tapi kita seringkali apa? Pusing sendiri. Kalau suami-suami datang ke rumah, mungkin langsung duduk tidak disapa. Iya kenapa ya suami gua ya sekarang ini kayak berubah. Kita langsung berpikirnya aneh-aneh. Makanya jujur nih, kenapa suami-suami lebih betah di warung kopi. Iya kan? Kalau suami-suami pergi ke warung kopi, mau minum apa Pak? Kopi atau teh? Ya kan ditanya kan? Habis itu, oh kopi. Baru, oh ini Pak kopinya. Suaminya bilang apa? Oh terima kasih Mbak ya. Gitu. Coba kalau di rumah suami bilang, Mak bikin kopi dong. Ah kopi terus, bikin sendiri. Nah gimana dia betah minum kopi di rumah? Sebelum dia minum kopi pun dia asam lambungnya sudah naik. Begitu minum kopi, aduh perutnya jadi apa? Melilit perutnya. Ya kan itu sering terjadi. Makanya jangan taruh pikiran yang gak benar dalam pikiran. Maka dikatakan semua yang benar, semua yang mulia. Ya, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Karena orang yang merdeka dalam Kristus, pikirannya juga merdeka. Amin. Pikirannya merdeka. Maka orang yang merdeka dalam Kristus, fokus hidupnya bukan lagi perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara surga. Amin. Saya percaya jemaat Immanuel di tempat ini, kalau semua memikirkan perkara-perkara surga,
semua hubungan antar sesama pasti baik. Amin. Tidak ada lagi yang namanya saling curiga. Tidak ada lagi yang namanya saling curiga satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pikirannya sama, memikirkan perkara-perkara surga. Semua memikirkan bagaimana ini jemaat maju, bagaimana pelayan di sini berkembang, bagaimana kita untuk Natal kita ke depan seperti apa, bagaimana perayaan kita seperti apa. Tidak lagi memikirkan perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara yang di surga. Nah, next, sebagai kesimpulan, biasanya kalau yang terakhir itu mujizatnya jadi banyak, karena yang itu langsung bangun tuh. Nah, udah mau pulang nih cepat ini, kan? Biasa yang terakhir itu langsung didengar tuh, peka itu dengarnya. Begitu ada kata-kata terakhir, udah ini yang aku suka, gitu ya. Karena bentar lagi ngopi nih, ya, bentar lagi makan mie, gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah hidup merdeka dalam Kristus. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Amin. Kalau kita berkata saya sudah merdeka dalam Kristus, artinya Bapak Ibu Saudara harus hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran yang kita hidupi, bukan kadang-kadang, tapi secara kontinu. Setiap saat harus hidup dalam kebenaran. Sekalipun mungkin cuman kita sendiri, tidak apa-apa. Tapi beranilah hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua adalah hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh. Amin. Orang merdeka dalam Kristus, hidupnya pasti dipimpin oleh roh. Kalau hidupnya dipimpin oleh roh, saya percaya dia pasti melakukan hal-hal yang memuliakan Kristus. Dan yang ketiga adalah pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan lagi yang di dunia. Saya kadang-kadang gini, ketika saya melayani sebuah gereja, ya, kemarin saya lagi ada ketemu dengan seorang pendeta, ya, udah melayani, menggembalakan sudah mungkin udah tahunan, bahkan mereka juga punya gereja. Tapi permasalahannya cuman masalah tersinggung, sakit hati, hanya itu aja berputar-putar di situ. Akhirnya apa? Gerejanya tutup. Cuman masalah sakit hati, cuman masalah apa, ketersinggungan, cuman masalah itu. Akhirnya gereja bisa tutup. Sangat ironis. Kenapa? Karena fokusnya kepada dunia. Kemarin tuh ada berita viral tuh ya, gereja sampai ada digadaikan gitu ya, sampai diagunkan ke bank, sampai mau disita, sampai lewat pengadilan. Ini aneh-aneh, iya kan, zaman sekarang nih. Tapi mari kita fokus kepada perkara-perkara di atas. Terakhir, sekali merdeka, tetap merdeka. Amin. Katakan dulu, sekali merdeka, tetap merdeka. Bukan cuma di bangsa ini sekali merdeka, tetap merdeka. Tapi dalam Kristus pun, sekali merdeka dalam Kristus, tetap merdeka. Jangan sampai di gereja merdeka para suami, tapi di rumah mereka tidak merdeka. Berikan kemerdekaan kepada suami, berikan juga kemerdekaan kepada istri, kepada anak-anak, gitu ya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan hati kita di depan Tuhan. Dan mari kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang merdeka. Kita merdeka bukan karena perjuangan kita, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi Kristus yang telah memerdekakan kita. Sehingga hari ini kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, bebas dari penjajahan, bebas dari belenggu, bebas dari keterikatan, bebas dari tuntutan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Dan mari kita hidup di dalam kebenaran. Dan mari kita hidup dipimpin oleh Roh dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di dunia ini. Sehingga kemerdekaan kita menjadi kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang semu atau kemerdekaan yang kadang-kadang. Hari ini merdeka, besok dijajah, besok merdeka, besoknya dijajah.
tapi merdeka untuk selama-lamanya karena Kristus telah memerdekakan kita. Mari mulai naikkan penyembahan kepada Tuhan. Mari secara pribadi kepada Tuhan, sebab Dia telah memerdekakan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Tuhan, kami bersyukur Kamu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Hiralah barang kami menyembah Kau ya Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiralah barang hirapatak labaralamo. Hiralah barang. Haleluya, haleluya. Terpuji-Mu Tuhan, ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Haleluya. Siaralah barala barala namo. Kami baik bagi kami. Haleluya. Siririra baralamu, innarala barana batakaralamu. Haleluya. Sirana batakarala baralamu. Haleluya, haleluya. Sirana batakarala baralamu. Biarlah kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka, sebab Kristus telah memerdekakan kita. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh berdiri teguh dan jangan goyah atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Kiralabasya kata karalabaralabaralabaralabasya kata karalab. Oh ya ralamasya kata karalabaralabarana mata karalabaralabaral. Ora namasya kata karalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oh ya labarabaralabaralabaralabaralabar. Siapa baralabaralabaralabar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Bapak, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau yang telah memerdekakan kami. Engkau yang memerdekakan kami dari hukum dosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Itu artinya hidup kami harus mengabdi kepada Engkau. Itu artinya hidup kami harus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kalau beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, kami masih diperbudak oleh dunia ini. Tapi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang telah memerdekakan kami. Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Dan biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Dan biar hidup kami hidup dalam kebenaran. Hidup kami dipimpin oleh Roh, dan kami memikirkan perkara-perkara di atas. Dan biarlah fokus hidup kami bukan lagi kepada dunia ini, tapi fokus kami kepada perkara-perkara sorga. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami boleh melakukannya dengan mata tertuju kepada sorga. Sebab kami tahu hanya di sorga lah ada yang terbaik. Dan ketika kami melakukannya, kami juga akan mendapatkan upah dari sorga.
bukan dari dunia ini. Untuk itu Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu di tempat ini. Biarlah umat-Mu di tempat ini benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka, sehingga mereka semakin hari semakin Tuhan berkati, semakin hari semakin Tuhan mengembangkan pelayanan mereka di tempat ini. Penggembala di tempat ini, penggembala dan semua pengerja, biarlah mereka hidup dalam kesehatian, dalam kemerdekaan daripada Kristus, sehingga mereka boleh bergandengan tangan untuk jangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan kota ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu juga setiap umat-Mu di tempat ini, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan hidup mereka. Kalau ada Tuhan yang mereka yang sakit, hamba berdoa Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada mereka hari ini masih terikat, terjajah, biarlah hamba berdoa Tuhan merdekakan hidup mereka. Tuhan merdekakan hidup mereka dalam nama Yesus. Mereka ada terikat dalam dunia ini, nak berkatakan mereka bebas dalam nama Yesus. Kalau ada pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus, ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran dari dunia ini, aku katakan mereka merdeka dari pikiran negatif. Tapi biarlah pikiran mereka memikirkan perkara-perkara di atas. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami, matarakan dengan Roh-Mu Kudus, sehingga firman yang kami dengar hari ini boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami. Sehingga firman yang kami boleh dengar hari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang menuntun kami, bahkan Roh Kudus yang akan mengarahkan kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati seluruh umat-Mu tempat ini, penggembalaan tempat ini, setiap program gereja di tempat ini, Tuhan juga yang memberkati, sehingga boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebaikan Tuhan yang Engkau berikan bagi setiap kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan mengelola persembahan ini menjadi berkat bagi gereja di tempat ini Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memberikannya dengan sepenuh hati. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan satu lagu sukacita penuaian. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Katakan sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata. Sorak-sorak yang berjalan, menangis sambil menabur benih, kasih pulang tertawa berkat
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan Gereja Betani Jemaat Immanuel. Atas nama Gereja Betani Jemaat Immanuel, mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan. Yang pertama, ibadah doa fajar akan diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai dengan selesai di tempat ini, dan dilanjutkan untuk ibadah WBI dan FA Youth setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan selesai di Gereja Betani Jemaat Immanuel, dan kemudian kita akan bertemu kembali di ibadah raya hari Minggu jam 10 siang di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Untuk pengumuman tambahan, di minggu depan akan ada cek kesehatan yaitu tensi, kolesterol, gula darah mulai dari jam 7.30. Untuk semua jemaat dihimbau untuk berpuasa terlebih dahulu 1 hari sebelumnya. Lalu kemudian hari Sabtu tanggal 16 Agustus jam 3 sore akan diadakan pengajaran SOM. Untuk seluruh jemaat diwajibkan dapat mengikutinya. Dan acara perlombaan akan diadakan tanggal 24 Agustus 2025. Bagi jemaat yang mau menabur untuk acara 17 Agustus dapat menghubungi Ibu Gembala. Untuk pengumuman sekian, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu, Kau Allah yang Besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang baik, kami berdoa Tuhan, pada siang hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai dengan akhir. Tuhan, semua karena pertolongan dan anugerah-Mu Bapa. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan hanya untuk-Mu saja Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah kekuatan bagi sumber kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, mengucapkan rasa syukur terima kasih kami atas hamba-Nya Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Engkau yang pakai, Engkau yang memilih hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami berdoa Engkau memberkati segala pekerjaan, pelayanan, keluarga, dan aktivitas beliau Tuhan. Kami percaya Bapa dimanapun beliau berada, ada turut campur tangan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk kegiatan gereja yang sudah diadakan selama sepekan ini Bapa. Kami menyerahkan setiap doa-doa Tuhan, setiap ibadah-ibadah yang ada. Kami percaya Engkau yang turut campur tangan dan Engkau hadir menumbuhkan kekuatan bagi para pengerja di tempat ini. Kami adalah jiwa-jiwa yang dimenangkan, dikuatkan, dan kami akan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini.
Engkau yang memberikan visi misimu Bapa bagi pekerjaan tanganmu dalam gereja Betani Jemaat Immanuel Bapa. Kami percaya semuanya telah Kau sediakan, berikan kekuatan dan unity bagi gereja, bagi pengerja di tempat ini Tuhan. Dan Engkau pakai Bapa dan Ibu Gembala dalam pelayanan di gereja ini menjadi perpanjangan tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya pertolongan, campur tangan, keamanan, kesejahteraan menjadi bagian dari setiap kami, karena Tuhan telah memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesejahteraan, terima kasih untuk aparat pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami percaya semuanya adalah bagian daripada-Mu. Engkau yang memberkati lingkungan di mana tempat kami tinggal. Engkau yang membuat kesejahteraan di dalam rumah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, ibadah kami telah selesai Tuhan, tapi kami percaya kekuatan yang daripada-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami, bahkan keluarga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami Tuhan, dan kami akan bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu selanjutnya Tuhan. Kami berdoa untuk konsumsi makanan dan minuman yang telah disediakan. Kami percaya semuanya berkat daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kirana mata karala masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan pandanganmu hanya kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi kehidupanmu hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput umatnya yang setia di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.